Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah. Berjuang bersua kembali. Hari ini kita akan belajar bersama tentang 8 nasihat Luqmanul Hakim, satu tokoh yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita tahu surat Luqman surat ke-31. Di Iskandaria di Mesir sana ada dua makbarah, dua makam. Salah satunya adalah Nabi Daniel dan salah satu yang kedua adalah Luqmanul Hakim. Banyak riwayat mengatakan dia bukan siapa-siapa. Dia ada yang mengatakan tukang kayu, hanya sekedar budak, pengembala, dan bahkan ada yang mengatakan dia konsultannya Nabi Daud alaihissalam. Parasnya biasa-biasa saja, kulitnya hitam legam, tetapi pelajaran yang luar biasa. Walaupun Luqmanul Hakim biasa-biasa saja, tetapi derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar apa yang dinasihatkan Luqman kepada putra-putrinya, yang insya Allah kita bisa ambil pelajaran kalau kita sebagai orang tua, apa yang kita masih wasiatkan kepada putra-putri kita. Dalam surat Luqman ayat 13-19, paling tidak ada 8 nasihat Luqman yang insya Allah kita bisa ajarkan juga kepada putra-putri kita. Yang pertama, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, Allah mengatakan di dalam surat Luqman ayat 13, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jadi yang pertama, luar biasa, Luqman mewanti-wanti, berwasiat kepada putra-putrinya, wahai putra-putriku, jangan pernah engkau menyekutukan Tuhan. Jadi ini fondasi kalau kita mau mengajarkan kepada putra-putri kita, kalau kita mau anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, landasan tauhid menjadi paling penting. Bagaimana kita ajarkan sejak kecil anak-anak kita untuk menyembah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, dan kemudian dari kecil untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Yang kedua, Luqman kemudian berwasiat dan mengajarkan kepada putra-putrinya, wa wasainal insana biwalidayhi, yaitu kita diminta, diwasiatkan untuk selalu berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Apa itu ihsan? Ihsan adalah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak terhadap kedua orang tua kita. Birrul walidain, berbakti memuliakan kedua orang tua, menjadi fondasi yang kedua yang mesti kita tanamkan sejak kecil sehingga putra-putri kita punya punya kepedulian, punya penghormatan, memuliakan kedua orang tuanya. Bahkan di ayat itu dilanjutkan, diberikan sebuah penjelasan kenapa orang tua menjadi penting, karena ibunya kemudian hamil selama 9 bulan kurang lebih, kemudian dalam kondisi yang sangat letih dan semakin letih, dan kemudian sampai menyusuinya menurut Al-Quran secara ideal adalah selama kurang lebih 2 tahun. Bahkan ayat 15-nya mengatakan kalau orang tua kita itu meminta kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak setuju secara akidah, misalkan kita punya orang tua berbeda keyakinan dengan kita dan mengajak, dan kemudian kita tidak setuju, fala tuti'huma, kita boleh untuk tidak mengikuti keinginan orang tua, tetapi yang tidak boleh adalah kita durhaka sama mereka, berkata-kata kasar kepada mereka, boleh berbeda pendapat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, Allah katakan, tetapi pergaulilah secara duniawi, di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan antar orang tua dan anak, perlakukan kedua orang tua kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang santun, dengan cara-cara yang memuliakan. Yang ketiga, Al-Quran mengatakan bahwa Luqman berwasiat kepada putra-putrinya dengan mengatakan, ya bunayya aqimis sholah. Ini luar biasa, pertama tauhid, kedua kemudian berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga ternyata adalah wahai anak-anakku tegakkan sholat. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau anak-anak kita umur 7 tahun
maka wajib memerintahkan orang tuanya untuk menegakkan sholat. Bahkan kalau sudah umur 10 tahun mereka tidak sholat, maka orang tua boleh memukulnya dalam tanda petik dengan pukulan yang tidak menyakitkan, agar ada sebuah kesadaran bahwa sholat ini paling penting. Sholat ini adalah tiangnya agama, sehingga kalau tauhidnya kuat, orang tua dimuliakan, sholat ditegakkan, maka akan luar biasa generasi-generasi yang akan kita wujudkan. Putra-putri kita hanya akan menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Yang selanjutnya, yang keempat, nasihat Luqman adalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi biasakanlah wahai orang tua, putra-putri kita sejak kecil, anak-anak kita terbiasa untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai dari keluarga, itu ada saling mengingatkan, kemudian ada dialog di situ, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada yang keliru, walaupun orang tuanya keliru, biasakanlah kita mendengarkan anak-anak kita kalau anak-anak kita mengingatkan kita. Jangan a priori, karena itu akan mendidik sejak kecil anak-anak kita peduli dengan lingkungan sekitarnya. Mereka akan selalu mengajak kepada kebaikan, dan kemudian kalau ada kemungkaran, dia akan berikhtiar untuk memperbaiki kemungkaran itu, tentunya dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang tidak memakai kekerasan. Yang kelima, ini tidak kalah penting kalau kita mau mendidik putra-putri kita seperti Luqman mendidik putra-putrinya, adalah wasbir ala ma asobak. Ini penting, hidup itu tidak sesuai semuanya dengan harapan kita. Maka anak-anak kita sejak awal itu kita didik, kita bekali dengan istilah apa? Sabarlah wahai anak-anakku atas apapun ujian, rintangan yang menghadapi engkau nanti ketika engkau kemudian mewujudkan cita-citamu. Maka dibiasakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak ringkih, anak-anak yang tough, anak-anak yang punya optimisme, punya kesabaran yang luar biasa, sehingga mereka terbiasa menghadapi persoalan apapun, mereka kuat, tidak mudah kemudian pesimis, apalagi kemudian mereka berputus asa. Wasbir ala ma'asobak, wahai anak-anakku, sabarlah atas apapun ujian yang engkau terima. Inna fi dzalika min azmil umur, karena kesabaran ini perkara yang sangat penting, karena semua persoalan hidup itu harus ada sabarnya. Sebab kalau sabar hilang, makan pun menjadi tidak nyaman. Maka bicara kalau nggak sabar, maka kemarahan yang akan muncul. Melakukan apapun kalau tanpa kesabaran, banyak hal-hal yang kemudian banyak yang kemudian terlewatkan karena ketidaksabaran kita. Yang keenam, apa yang mesti kita lakukan kalau kita pengen mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha dan mengikuti nasihat Luqman adalah wala tusair khaddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan mukamu kepada manusia kalau bertemu. Artinya apa? Biasakanlah anak-anak kita untuk tidak berbuat sombong. Biasakanlah menjadi pribadi yang tawadu, pribadi yang rendah hati. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah wahai anak-anakku engkau berjalan di muka bumi itu dengan apa? Dengan mendongakkan kepala, dengan kesombongan, sehingga nanti putra-putri kita tidak tumbuh menjadi pribadi yang merasa hebat, merasa kemudian gampang merendahkan atau meremehkan pihak lain. Yang ketujuh, apa yang diajarkan oleh Luqman kepada putra-putrinya adalah waqsid fi masjika. Dibiasakan anak-anak kita dari kecil itu untuk hidup sederhana. Hidup sederhana berarti bukan tidak boleh memiliki harta, tetapi memiliki harta boleh, memiliki ilmu boleh, memiliki jabatan boleh, tetapi biasakanlah sederhana hidupnya. Tidak menggantungkan, tidak betul-betul bahwa bahagianya itu bukan karena titipan Allah, tapi hidup sederhana itu hidup secukupnya saja, tidak bermewah-mewah, tidak boros, tetapi juga tidak pelit, ada di tengah-tengah. Biasakanlah anak-anak kita hidup khairul umur ausatuha. Biasakanlah anak-anak kita itu untuk hidup di tengah-tengah, moderat, sehingga dia terbiasa untuk toleran, untuk menghormati orang lain, tidak berlebihan dalam hidup, dalam makan, dalam melakukan apapun, bahkan dalam ibadah. Kalau ini kita lakukan sejak dini, insya Allah putra-putri kita menjadi putra-putri yang kuat, yang cerdas, yang lembut hatinya, sekaligus punya akhlakul karimah. Dan terakhir, wagdud min sautika. Biasakanlah anak-anak kita itu untuk kalau bicara santun, kalau bicara sopan. Sebab kalau tidak dididik dari rumah,
Biasa di rumah kita itu ada intonasi yang melebihi batas normal, suka teriak-teriak orang tuanya kalau memanggil anaknya, kalau bicara sama anak-anaknya, maka anak-anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang di mana-mana itu selalu teriak-teriak, selalu kemudian dengan intonasi yang melebihi batas kewajaran. Oleh karenanya mari kita didik putra-putri kita untuk terbiasa berbahasa yang santun, berbahasa yang ma'ruf, qaulan karima, berbahasa yang memuliakan orang yang ada bicara. Bagaimana memuliakan yang lebih tua, bagaimana kemudian menyayangi yang lebih muda. Ini kalau dari awal sejak dini kita mulai dari rumah tangga luar biasa. Itulah sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, 8 nasihat dan wasiat yang telah diajarkan oleh Luqmanul Hakim, seorang hamba Allah yang luar biasa. Kalau ini kita contoh, kita terapkan wahai para orang tua kepada putra-putri kita, insya Allah kita akan mencetak putra-putri yang soleh dan solehah. Kalau itu kita dapatkan, berarti investasi akhirat kita luar biasa. Karena mereka termasuk waladun soleh yad'ulah, menjadi anak-anak yang soleh yang akan terus mendoakan kita. Walaupun kita sebagai orang tua mungkin sudah kembali ke ridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.